Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dika Ultan Prayoga dengan NIM 123400074 dari kelompok 9, Program Studi Teknik Telekomunikasi Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjabarkan apa materi yang telah saya dapatkan pada rangkaian kaderisasi pada tanggal 29 September 2024 dengan pematerinya Kak Genoveva Caroline Satyawati Indriarso selaku Sekretaris Jenderal pada Kabinet Bimantara Niskala. Yang pertama, adanya materi kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah bagaimana kita bisa menginfluensi tidak lebih dan tidak kurang, yang dimana kepemimpinan di sini adalah orang yang mengetahui jalannya seperti apa suatu organisasi akan dipimpin. Lalu ada leadership function yang artinya fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama ada instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Dan selanjutnya adanya leadership principle, yang dimana ini adalah prinsip kepemimpinan. Yang pertama ada inklusif, yang kedua efektif, dan yang ketiga adalah instruktif kembali. Selanjutnya adanya note yang saya catat. Yang pertama adalah delegate, yang artinya delegasi, yaitu pemindahan tanggung jawab dari ketua kepada anggota lain. Yang kedua inklusif, yang artinya melibatkan orang lain seperti berkolaborasi. Yang kedua efektif, yaitu fleksibel dan adaptif, sehingga kita ketika menjadi seorang pemimpin harus fleksibel dan dapat selalu menyesuaikan diri. Selanjutnya adanya perbedaan di antara leadership dan manajemen, yang artinya bahwa leadership adalah kepemimpinan yang orang yang akan mengeksekusi daripada anggaran yang telah dibuat oleh manajemen itu sendiri, sedangkan manajemen itu hanya sebagian besar itu adalah merancang sebuah organisasi atau suatu kegiatan. Selanjutnya adalah self-leadership, dan ini sangat penting apabila kita memiliki self-direction, self-management, self-planning, self-control, self-monitoring. Dan selanjutnya adanya tips dari self-leadership management, sehingga kita dapat menetapkan tujuan ke depannya seperti apa. Yang pertama adalah menetapkan tujuan itu tadi. Yang kedua, memahami dan menyadari diri sendiri. Yang ketiga, menerima ide dan peluang baru. Yang keempat, pertanyakan segala hal. Yang kelima, mentorship. Yang keenam, temukan kebaikan pada orang lain. Yang ketujuh, menghormati orang lain. Dan yang terakhir adalah caring people. Dan yang dimana self-leadership development ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengatur diri kita untuk menjadi seorang pemimpin atas diri kita sendiri. Materi yang kedua, itu adalah persepsi diri. Persepsi diri ini bisa kita deskripsikan sebagai sudut pandang atau pendapat ataupun opini kita tentang suatu hal. Yang dimana persepsi ini meliputi penginderaan ataupun sensasi. Yang kedua, atensi atau perhatian. Yang ketiga, interpretasi, yaitu pendapat itu tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diri, yang pertama adalah sudut pandang, dan ini sangat besar persentasenya. Yang kedua ada kelengkapan data. Yang ketiga tingkat pendidikan. Yang keempat faktor lingkungan. Yang kelima penarikan kesimpulan. Yang keenam pengalaman. Dan yang terakhir adalah suasana hati kita dapat mempengaruhi sudut pandang tadi. Dan selanjutnya ciri-ciri dari persepsi diri adalah bersifat pada subjektif. Yang kedua belum tentu benar. Yang ketiga rasa logis atau tidak. Dan yang terakhir adalah bisa saling bertentangan antara persepsi diri kita dan diri orang lain. Dan selanjutnya ada bentuk dan kegagalan dari persepsi, yaitu kesalahan atribusi, yaitu bisa dibilang atau dikatakan seperti suuzon. Yang kedua efek halo, penilaian pertama akan memvalidasi sifat orang lainnya. Yang ketiga stereotip, yaitu menilai langsung pada suatu kaum atau suatu kelompok. Yang keempat, prasangka, yaitu konsekuensi dari stereotip tadi. Dan yang terakhir adalah gegar budaya, benturan persepsi antara nilai-nilai budaya. Selanjutnya apabila saya membayangkan diri saya menjadi seorang ketua himpunan, dan saya pasti akan memilih jiwa kepemimpinan seperti kepemimpinan demokratif yang akan diimbangi dengan jiwa kepemimpinan karismatik, yang dimana saya memilih demokratis di sini adalah supaya kita terus mengembangkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu adalah selalu menghargai pendapat orang lain, dan saya menjadi pemimpin yang lebih terbuka kepada anggota-anggota saya. Dan saya tidak ingin memiliki pemikiran sendiri, saya juga harus merangkul dari teman-teman anggota lainnya, yang dimana mungkin akan menjadi jalan keluar untuk bersama. Dan pemimpin karismatik adalah saya ingin menjadi pemimpin yang dapat menjadi contoh dan menjadi role model, sehingga anggota saya pun bisa segan terhadap diri saya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.